Salam, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita kembali beribadah dengan tema kesetiaan Tuhan di tengah badai hidup. Di tengah perjalanan hidup manusia yang diibaratkan sebagai pelayaran panjang di lautan luas, ketika ada masa-masa laut tenang dan angin sepoi berhembus, tetapi juga saat-saat badai kehidupan datang tanpa diduga, dalam rupa pergumulan keluarga, tekanan pekerjaan, sakit penyakit, kehilangan orang yang dikasihi, serta kegagalan dan kecemasan yang menggoncang iman. Untuk itu, marilah kita datang dengan rendah hati sambil berdiri menghadap Tuhan Allah, Sang Penjaga dan Penuntun hidup, untuk berhimpun sebagai umat-Nya dan dengan segenap hati memuji Tuhan Allah dalam ibadah saat ini. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Di dalam kekurangan kiri Elision, di tanah pembuangan, di tanah Babilon, kendati musim zaman menghitam mendung, nama-Mu dibesarkan, pujian mendengung. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membaca nas yang membimbing kita dalam ibadah saat ini menurut Mazmur 107 ayat 28 hingga 29. Mazmur 107 ayat 28 dan 29. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Demikianlah nas yang membimbing kita dalam ibadah pagi ini. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karya-Nya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji nama-Nya. Mari sembah Allah yang akbar. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di tengah perjalanan hidup yang sering diguncang oleh badai persoalan dan ketakutan,
kita menyadari bahwa iman kita kerap goyah dan kepercayaan kita kepada Tuhan menjadi lemah. Oleh karena itu, marilah kita datang dengan kerendahan hati ke hadapan Tuhan, menyadari dosa dan kelemahan kita, serta dengan penuh penyesalan mengakuinya di hadapan Tuhan, sambil memohon pengampunan dan pembaharuan hidup. Jemaat dipersilahkan bersaat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, bahwa seringkali di dalam kehidupan kami hidup jauh dari kehendak-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon, kasihanilah kami dan ampunilah kami dari segala dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Di hadapan tahta aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bila demikian pengakuan kita, maka sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Sebab jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dapat janji yang teguh, ku harap sadaya dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Bapak Mama kekasih Tuhan, kita semua berdiri, kita membaca Mazmur secara berbalas-balasan. Dari Mazmur 46 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Saya membacakan kalimat yang tercetak keluar, Bapak Mama membacakan kalimat yang tercetak ke dalam. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Al-Lamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun ribut dan berbuih airnya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi,
Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Tuhan semesta alam menyertai kita. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Tuhan semesta alam menyertai kita. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bapak Mama dipersilakan dulu. Jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, tiba saatnya kami hendak membaca dan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Kami ingin mempelajari firman-Mu ya Bapa, lewat bimbingan Roh Kudus-Mu kepada Bapak Pendeta pada saat ini. Biarlah Bapa, firman Tuhan ini dapat bertumbuh dalam kehidupan kami. Bukalah mata kami untuk melihat kebenaran-Mu, bukalah telinga kami untuk mendengar suara-Mu, dan bukalah hati kami untuk menerima apa yang Engkau miliki bagi kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan ini hidup dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Injil Matius 14 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-33 dengan judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Berkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang suka bagi firman Allah. Haleluya.
Bapak Mama kekasih Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ya, kita siapkan hati untuk kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita ada dalam perenungan, kita mendengarkan puji-pujian yang dipersembahkan berturut-turut oleh paduan suara Getsemani dan vokal grup Kaum Bapa Rayon 7.
Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Ada sukacita untuk kita saat ini. Ya, kita patut mengucap syukur pada Tuhan. Karena kasih-Nya semata, kita masih diberikan kehidupan hingga saat ini. Bahkan kita diberi kesempatan untuk ada dalam persekutuan ibadah bersama Tuhan. Di pagi ini Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, kita mendapat kesempatan untuk belajar bersama dari firman Tuhan. Matius 14 ayat 22 hingga ayat 33 dengan tema kesetiaan Tuhan di tengah badai hidup. Sekali lagi, kesetiaan Tuhan di tengah badai hidup. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema ini adalah sebuah pernyataan yang meneguhkan iman kita sebagai orang-orang percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berubah, bahkan di tengah badai hidup sekalipun. Tangan kasih-Nya senantiasa terulur memberikan pertolongan kepada setiap orang yang menaruh harap dan meminta pertolongan-Nya saat mereka tak sanggup lagi menghadapi badai hidup yang menekan, bahkan yang akan menenggelamkan hidup mereka. Pengakuan ini sejalan dengan makna syair pujian, bila badai hidup menerpang. Syair pujian ini sungguh meneguhkan iman bahwa sekalipun badai hidup menerpa dan cobaan datang mengganggu, namun hanya satu harapan, yaitu janji Tuhan yang mesti dipegang dalam hidup kita. Hanya janji Tuhan yang dapat kita pegang dalam hidup ini. Selain itu tidak ada. Amin Bapak Mama. Karena itu berjalanlah terus melangkah dalam kepastian iman dengan memegang janji Tuhan untuk menuntun perjalanan hidupmu tetap dan selalu diberkati Tuhan. Untuk itu Bapak Mama, untuk kita tahu semua lagu ini, kita nyanyikan bersama untuk lebih meneguhkan kita. Silakan. Hanya satu cara
gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kita. Amin, Bapak Mama. Ya. Karena itu, persembahkanlah hidupmu dengan sungguh pada Tuhan, agar hidupmu berkenan kepadanya. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi ini merupakan lanjutan dari perikop sebelumnya, di mana Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Dan dalam keprihatinan kasih-Nya terhadap mereka yang datang mengikut Yesus dan mau mendengarkan firman Tuhan, Ia tidak saja menyampaikan firman Tuhan dan berbagai mujizat penyembuhan, tetapi juga Ia memberi makan kepada mereka yang sudah sekian hari. Karena itu Ia bilang pada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Ketika para murid bilang Tuhan Yesus, suruhlah mereka pulang, supaya mereka cari makan di desa-desa sekitar, karena kami tidak punya makanan untuk memberi mereka makan. Tuhan Yesus bilang, kamu yang harus berikan mereka makan. Apa yang ada padamu? 5 roti dan 2 ikan. Dan karena itu Tuhan Yesus menengadah dan memohon berkat pada Tuhan dan memberkati 5 roti dan 2 ikan, dan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, makan sampai kenyang. Bahkan ada lebih 12 bakul. Ini Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, bentuk nyata dari perhatian kasih Tuhan yang sungguh tak terhitung, tak terukur bagi hidup kita, bagi hidup orang-orang yang beriman dan percaya padanya. Karena itu Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, dalam bacaan kita pagi ini, Matius 14 ayat 22 hingga 33. Kita lihat bagaimana Yesus menyuruh para murid-Nya untuk naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Menyuruh orang-orang banyak untuk pergi dan pulang. Dan Ia sendiri naik ke bukit untuk berdoa. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, Bapak Mama? Ia butuh waktu yang istimewa. Dia ada dalam relasi doa dengan Bapa yang mengutusnya. Bagaimana dengan kita? Adakah kita selalu memiliki waktu khusus untuk kita ada dalam relasi doa yang benar dengan Tuhan? Di mana kita membawa seluruh hidup kita untuk selalu dikendalikan dan diberkati oleh Tuhan. Supaya setiap perjalanan hidup kita, langkah dan sikap hidup kita tidak ikut apa yang kita mau, tapi ikut yang Tuhan pun mau. Itulah yang Yesus lakukan.
Dia tidak selalu bertolak dari dirinya, dia selalu bertolak dari apa yang Bapaknya kehendaki untuk dilakukan. Supaya hidupnya menjadi berkat bagi umat manusia yang telah dipersembahkan Bapa untuk ia selamatkan dari hidup dosa. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dalam pelayaran para murid, apa yang terjadi? Mereka diperhadapkan dengan angin sakal atau angin badai yang membuat perahu mereka terombang-ambing, hampir tenggelam. Di saat mereka kritis itulah Tuhan Yesus datang berjalan di atas air, menjumpai mereka. Catatan Matius bilang jam 3 malam. Siapa di antara kita yang kalau malam kita ada di dalam perahu, kita lihat ada yang berjalan di atas air, apa yang kita bilang? Coba, jujur. Otak akan bilang sama seperti para murid, bilang, itu hantu. Kita takut. Bagaimana mungkin ada orang bisa berjalan di tengah laut? Para murid juga begitu, mereka ketakutan. Dan mereka teriak. Ketika mereka takut, apa yang Yesus bilang? Ini aku. Dan ketika Tuhan Yesus bilang ini aku, Petrus bilang apa? Izinkan aku untuk pergi kepadamu. Tuhan Yesus bilang, datanglah. Dalam keyakinan iman yang ada pada Petrus, dengan pandangan iman yang lurus pada Yesus, Petrus bisa berjalan di atas air. Kita pun juga demikian bisa berjalan di atas badai kehidupan ini. Asal kita punya pandangan yang lurus dalam iman pada Tuhan. Tidak ada badai yang dapat menenggelamkan kita. Amin. Tidak akan ada badai yang menenggelamkan kita. Karena yang menyuruh kita jalan adalah Tuhan yang punya kuasa atas badai. Dan karena itu Bapak Mama, Petrus turun dari perahu, ia jalan untuk bertemu Yesus. Tapi ketika ia jalan, ia takut, ia bimbang, ia ragu, dan disitulah kecelakaan datang. Ia tenggelam. Tapi bersyukur dia masih bisa teriak, Tuhan, tolong aku. Dan segera Tuhan mengulurkan tangan, memegang tangan Petrus dan mengangkat dia ke atas. Dan saat itu badai berhenti. Lalu Yesus dengan Petrus masuk ke dalam perahu. Dan mereka yang di dalam perahu bilang apa? Sungguh dia ini adalah anak Allah. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dari cerita ini ada beberapa hal yang perlu kita refleksikan dalam hidup kita. Pertama, di tengah para murid mengalami ancaman badai yang datang menerpa, Yesus datang berjalan di atas air untuk meneguhkan iman para murid bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas laut dan atas badai. Dia mau bilang bahwa laut dan badai itu
ada dalam kekuasaannya. Karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas alam ciptaannya. Hal yang kedua, Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan. Dalam iman dan percaya yang sungguh kita bisa datang kepada Yesus. Asal kita benar-benar fokus kepadanya tanpa bimbang dan ragu. Petrus bisa berjalan di atas air karena awalnya dia fokus, dia percaya pada Tuhan yang sedang berada di atas air. Namun di saat dia ragu dan bimbang, itu pun kecelakaan menimpa, dia tenggelam. Tapi bersyukur, ketika ia terjatuh, ia tidak lupa Tuhan. Dia ingat Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan, tolonglah aku. Kalimat ini juga yang biasa kita ucapkan ketika kita diperhadapkan dengan badai hidup. Kita juga sama seperti Petrus. Kita punya iman pada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita berjalan di atas badai hidup yang menerpa kita. Tapi iman kita tidak begitu kuat bertahan untuk lawan badai. Ada takut di sana. Dan ketika kita takut, itulah yang membuat kita dikuasai oleh badai kehidupan yang menerpa kita. Badai hidup itu apa saja, Bapak Mama? Bisa berbagai tantangan oleh karena berbagai ketidakberhasilan kita dalam menghadapi pergumulan hidup. Pada hidup itu bisa saja terjadi ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan berat dalam hidup rumah tangga. Kita seakan-akan sebagai suami istri tidak mampu melewati badai itu. Ketika kita tidak percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, rumah tangga kita bisa hancur. Rumah tangga kita bisa berantakan. Karena kita tidak mempercayakan Dia sebagai Tuhan yang berkuasa atas rumah tangga kita, mengendalikannya. Kita lebih percaya pada kekuatan diri kita sendiri. Pada kehidupan itu bisa berupa tantangan dan penderitaan oleh karena berbagai penderitaan sakit penyakit yang membuat kita tidak berdaya dalam menjalani hidup. Bagai pengobatan tidak sembuh, kita hilang kekuatan, kita hilang harapan, dan kita semakin tenggelam di dalamnya. Kita juga menghadapi badai kehidupan tatkala orang-orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, yang mana mereka akan menjadi tempat kita bergantung masa depan kita. Kita hilang harapan, tenggelam di dalam semuanya. Tapi Bapak Mama, di saat-saat kita tenggelam dan hampir hanyut, kata yang keluar dari hati dan mulut kita, Tuhan tolonglah aku, disitulah Tuhan ada. Mengulurkan tangan dan menolong kita terlepas dari semua belenggu-belenggu kehidupan itu.
Dan di situ kita akan katakan bahwa Tuhan Yesus, Dia hanya ada sejauh doa. Amin, Bapak Mama. Yesus tidak jauh. Dia ada sejauh doa. Dan sepanjang kita berdoa dan berharap padanya, hidup kita pasti senantiasa mendapat pertolongan Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hal yang ketiga, walau kita tak berdaya menghadapi berbagai macam tantangan dan badai kehidupan, ingatlah dan jangan lupa untuk meminta pertolongan Tuhan. Seperti Simon Petrus. Sebab hanya Yesus yang bisa menolong. Dan hanya Yesus yang bisa mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan kita keluar dari berbagai ancaman badai hidup yang menerpa. Itulah yang terjadi dengan Simon Petrus. Dan tentu Yesus juga berkata pada kita, "Hai kamu orang yang tidak percaya, mengapa engkau bimbang?" Kata-kata itu selain sebagai sebuah peringatan, demikian juga kata-kata itu menjadi kata-kata yang menguatkan Petrus dan menguatkan orang-orang percaya. Agar di dalam menghadapi hidup dan badai kehidupan yang ada, jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Karena semua tantangan dan badai kehidupan dia tidak melebihi kasih dan kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita. Amin. Betapapun kita terseok-seok, tetapi Tuhan dengan kuasa-Nya melihat kita yang benar-benar menaruh iman dan pengharapan yang sungguh. Dan ketika kita ada dalam penyerahan yang sungguh pada Tuhan, di situ pertolongan tangan Tuhan nyata bagi hidup kita. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir, dengan melihat semua apa yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan, barulah ada sebuah pengakuan bahwa Dia adalah anak Allah. Sering pula di dalam hidup kita demikian, Bapak Mama. Selagi kita tidak apa-apa, selagi kita aman-aman saja, walaupun kita bilang Dia adalah Tuhan, tapi banyak kali kita mengabaikan Dia dalam hidup kita. Banyak kali kita tidak berjalan sesuai apa yang Ia kehendaki kita buat di dalam hidup kita. Akui atau tidak, itu yang sering terjadi. Nanti dulu, ketika kita diperhadapkan dengan badai hidup yang sungguh membuat kita tidak berdaya, dan di situ ada pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kita, barulah kita bilang, terima kasih Tuhan, ternyata Engkau ada dan memberikan pertolongan padaku. Begitu ya Bapak Mama ya. Itu yang terjadi. Para murid juga begitu. Mereka sejalan bersama dengan Yesus, tapi mereka anggap biasa-biasa saja. Tapi saat mereka diselamatkan dari badai yang ada, barulah mereka ada pengakuan,
sungguh dia adalah anak Allah. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, penting untuk kita mempertahankan mutu iman kita kepada Tuhan. Kita memelihara, kita mempertahankan mutu kehidupan iman kita dengan tetap dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala situasi hidup yang dijalani. Sebab hanya Dia yang menjadi Allah bagi kita, yang selalu dan senantiasa memelihara hidup kita, termasuk di tengah badai hidup sekalipun. Karena itu, Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, ketika badai kehidupan itu datang, ingatlah, panggillah nama Yesus. Datanglah kepadanya, mintalah pertolongannya tanpa keraguan. Agar kita tidak tenggelam oleh karena badai yang siap menerpa hidup kita. Tetaplah beriman, maka Ia akan memberikan kekuatan untuk kita melewatinya. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa, baik atas hidup kita maupun atas badai hidup yang siap menerpa kita. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita bersyukur pada Tuhan. Kita telah melewati 1 tahun pelayanan 2025 dengan berbagai tantangan yang dialami. Bahkan hari Jumat dan hari Sabtu kemarin, Majelis Jemaat sudah melakukan evaluasi terhadap semua program pelayanan yang dilaksanakan dan telah menetapkan program baru di tahun 2026 dengan RAP yang siap untuk mendukung setiap pelayanan yang akan dijalani. Ingatlah bahwa betapapun kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan saat kita melaksanakan pelayanan yang lalu, dan Tuhan ada bersama, memberkati seluruh kegiatan pelayanan bisa berjalan dengan baik. Kita juga harus tetap percaya Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja yang punya pelayanan tidak akan membiarkan kita untuk tidak mampu melakukan setiap pelayanan yang dipercayakannya. Ingatlah bahwa setiap tantangan ada maknanya bagi kehidupan dan pelayanan kita. Yang kedua, Bapak Mama, kita bersyukur kurang lebih 3 tahun anak-anak Cafik yang praktek di Jemaat Maranatha Oebufu. Ya, tahun lalu Kakak Sarah sudah selesai dan sudah vikaris, dan sedikit lagi dia ditabiskan. Hari ini Kakak Kaisa yang ada di tengah-tengah kita, dia boleh dinyatakan lulus vikaris.
Dan karena itu Dia akan segera meninggalkan kita untuk melanjutkan panggilan pengutusan yang akan diberikan kepadanya. Berbagai bentuk pelayanan telah Ia belajar di Maranatha. Baik dari kehidupan jemaat, baik dari kehidupan Bapak Mama Presbiter, pendeta, penatua, diaken, dan pengajar. Dia sudah belajar banyak untuk itu. Banyak hal yang menunjukkan padanya ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak cobaan. Tetapi kalau sampai hari ini Tuhan menolong dia dapat menjalani semua itu sampai tiba pada satu panggilan untuk dia lulus dalam tes vikaris, tanda bahwa Tuhan ada terus dan memberkatinya. Semoga ketika melangkah dalam tugas vikariat, Kakak Esa senantiasa diberkati Tuhan, dan satu ketika 2027-2028 telah ditabiskan jadi seorang hamba Tuhan yang masuk dalam jajaran pelayanan para hamba Tuhan. Keberhasilanmu adalah kebahagiaan kami, Jemaat Maranatha. Karena itu Bapak Mama semua, ini merupakan bentuk dan doa dari kita semua. Karena itu, relakanlah kepergiannya untuk dia dapat menjalani masa-masa vikariatnya dengan baik. Kalau andai kata waktu ada datang di Kupana, jangan lupa datang singgah di Maranatha, begitu ya. Baik Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita berefleksi dari firman Tuhan bahwa Dia Tuhan yang setia dalam mendampingi hidup kita, termasuk dalam badai kehidupan sekalipun. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Bapak Mama kekasih Tuhan, kita mendengar pujian yang dipersembahkan oleh gabungan paduan suara Narwastu dan vokal grup Yerusalem dan kaum Bapak Narwastu. Ini ada 3 yang tergabung jadi satu, 3 in 1.
Baik Bapak Mama kekasih Tuhan, kita berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Mama kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Karena itu ketika selesai lagu persembahan bait yang ketiga, dilanjutkan oleh paduan suara Narwastu. Jemaat Tuhan yang terkasih, berilah dirimu karena persembahan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan adalah diri kita sendiri. Topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih dilesu, berkata
Jemaat Tuhan dijemput berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, segala puji dan hormat kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, buat penyertaan-Mu, buat berkat-berkat yang mengeringi langkah hidup kami dan mencukupi semua kebutuhan kami. Sebagai wujud syukur kami Tuhan, kami datang dengan persembahan, perpuluhan, natsar, dan persembahan-persembahan lainnya. Kami taruh di mezbah-Mu Tuhan, suci kuduskan, agar layak menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Demi Kristus Yesus korban yang hidup,
kami datang berdoa, bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan duduk. Shalom Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang Tuhan kasihi. Ada ulu hasil yang dibawa oleh saudara-saudara kita untuk dilelang untuk membantu pelayanan Tuhan di Jemaat Maranatha Ebufu. Untuk itu, karena ada satu saja, saya minta seorang ibu saja yang taruh harga. Saya minta Ibu Abraham taruh harga. Ya Ibu, 100.000. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati. Baik Bapak Mama, mari kita masuk dalam syafaat bersama. Kita berdoa. Bapa dalam surga, pujian dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena Engkau Bapa yang baik, yang sungguh mengasihi kami. Bahkan dalam kami menghadapi badai hidup, Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Engkau ada bersama kami, menolong kami, membebaskan kami dari berbagai tantangan badai hidup yang menerpa kami. Untuk kami kembali berdiri, berjalan dengan memandang penuh kepada Tuhan sebagai Allah dan kekuatan hidup kami. Kami bersyukur karena di hari ini kembali kami boleh membaca merenungkan firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami sebagai umat yang beriman dan percaya padamu. Supaya berefleksi dari firman-Mu, kami ada dalam hidup yang selalu dekat dengan Tuhan, sejauh doa yang kami naikkan kepadamu. Berkatilah kami Tuhan, agar di sepanjang perjalanan hidup kami boleh selalu jalani bersama Tuhan. Apapun badai hidup yang menerpa kami tahu hanya satu kekuatan yang terus menolong dan melindungi kami, yaitu kekuatan Tuhan yang selalu memberi janji bagi kami, walaupun di badai kehidupan Engkau ada dan tetap ada, selalu ada bersama kami. Terima kasih Bapa, bimbinglah kami dan berkatilah kami selalu. Kami berdoa bagi semua jemaat Tuhan, rayon 1 sampai rayon 27, bersama semua presbiter yang melayani. Tuhan memberkati. Supaya biarlah Bapa
Engkau tetap melangkah bersama kami, memberkati apa yang menjadi pergumulan-pergumulan hidup kami, pergumulan rumah tangga kami, pergumulan tugas dan karya kami, pergumulan iman kami, supaya tidak ada satu titik pun di mana kami berpaling daripada Engkau, karena kasih-Mu selalu nyata bagi kami. Di saat ini Tuhan, kami berdoa mengucap syukur padamu oleh karena kasih-Mu nyata di dalam kehidupan jemaat Tuhan yang mengalami ulang tahun atas berbagai berkat yang Engkau berikan dalam hidup mereka. 76 anggota jemaat Tuhan yang mengalami ulang tahun dalam minggu 19 sampai 25 Desember Januari 2026. Mereka telah mengalami pimpinan Tuhan. Mereka boleh mengalami penambahan usia setahun lagi pemberian Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka selalu. Kami berdoa untuk paduan suara Getsemani, paduan suara Narwastu, bersama Vokal Group Kaum Bapa, Rayon 7, Vokal Group Yerusalem, dan Vokal Group Kaum Bapa Narwastu, yang telah mempersembahkan puji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kiranya biarlah talenta-talenta yang Tuhan beri senantiasa dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di saat ini kami bersyukur bersama dengan satu keluarga anak Tuhan, keluarga Nabuasa dari Rayon 12, yang oleh karena berkat Tuhan telah memberkati seluruh usaha kerja mereka di kebun mereka. Hari ini mereka membawa persembahan hulu hasil 1 ikat jagung muda yang dipersembahkan bagi Tuhan. Kiranya apa yang dipersembahkan oleh keluarga hamba-Mu ini senantiasa menjadi berkat untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Kami berdoa mengucap syukur bersama semua jemaat dan majelis jemaat Maranatha Oebufu oleh karena penyertaan Tuhan 1 tahun pelayanan 2025 telah berjalan dengan baik. Walau ada begitu banyak tantangan dan hambatan, tapi kami percaya karena pertolongan Tuhan, kami boleh melalui dan melewati semua dan serta mempertanggungjawabkan semua itu dengan baik. Bahkan pada hari Jumat dan hari Sabtu, Majelis Jemaat Maranatha Oebufu boleh mengevaluasi seluruh pelayanan 2025. Kelemahan dan keberhasilan yang telah dijalani telah kami evaluasi bersama. Kiranya semua kelemahan-kelemahan yang ada dapat kami perbaiki di tahun yang baru, tahun pelayanan 2026. Dan keberhasilan-keberhasilan dapat tetap kami pertahankan, agar di dalam semua itu nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan terus memberkati majelis jemaat di dalam melaksanakan setiap tanggung jawab pelayanan yang kami kerjakan. Untuk kami kerjakan dengan mempertanggungjawabkan semua itu dengan baik kepada Tuhan, Sang Pemberi pelayanan. Terima kasih Bapa. Satukan kami dan berkati kami, supaya semua presbiter yang terpanggil untuk melaksanakan pelayanan bergandengan tangan
dan di dalam semua tanggung jawab pelayanan yang dilayankan semata-mata membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga boleh bersyukur kepadamu bersama dengan anakmu Kakak Kaisame yang boleh ada bersama-sama dengan jemaat dan majelis jemaat Maranatha Oebufu. Ia telah belajar selama kurang lebih 3 tahun di jemaat Maranatha Oebufu. Dan kini dengan berkat-Mu ia boleh lulus tes vikaris. Hari ini ia dilepas dari tengah-tengah jemaat untuk boleh melaksanakan tugas panggilan yang akan diberikan oleh Majelis Sinode Gemit. Di dalam ia menunaikan tugas vikariatnya di tempat di jemaat di mana ia akan diutus. Tuhan memberkatinya supaya ia boleh belajar lebih banyak bagaimana menjadi hamba Tuhan yang takut dan taat kepada Tuhan Sang Pengutus. Keluarganya kami juga taruh dalam tangan kasih-Mu, Tuhan memberkati. Kiranya apa yang menjadi doa keluarga, orang tua, papa, mama, saudara-saudara semua, menjadi doa yang memberi satu keberhasilan baginya di dalam melewati semua masa-masa vikariat yang akan dijalani. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Seluruh hidup kami, pelayanan kami taruh dalam tangan kasih. Kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami, tapi Tuhan selalu ada dan kami terus menikmati kasih setia-Mu. Pulanglah bersama kami Bapa, dan biarlah kami tiba di rumah tangga kami dalam damai sejahtera. Mengampuni salah dan dosa kami, dengar dan sambut kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Majelis Jemaat menyampaikan salam damai sejahtera dan selamat berbahagia kepada seluruh jemaat Maranatha serta jemaat tamu yang hadir beribadah bersama dalam ibadah minggu ini. Hari ini, Pendeta Soleman Uliloni melayani ibadah pertama dan kedua. Pendeta Flora Welfart Manafe melayani ibadah ketiga dan keempat. Majelis jemaat yang akan melayani dalam ibadah Minggu 1 Februari adalah sebagai berikut. Ibadah pertama, Rayon 21, 24, dan 26. Ibadah kedua, Rayon 4, 6, dan 23. Ibadah ketiga, Rayon 3, 8, dan 25. Ibadah keempat, Rayon 11, 14, dan 18. Hasil keputusan rapat MJH Selasa 6 Januari adalah Minggu 25 Januari sampai dengan 31 Januari, pembukaan ibadah rumah tangga dan kategorial di Rayon. Selasa 27 Januari akan dilaksanakan pembukaan ibadah rumah tangga mulai pukul 5 petang di gereja. Karena itu, kami mengundang presbiter Rayon 1 hingga 27 untuk hadir pada ibadah pembukaan rumah tangga. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih atas kebersamaan dan selamat kepada Kafik Kezia Mei yang telah lulus menjadi vikaris. Perpisahan dilakukan pada kebaktian kedua hari ini. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Opa Kekasih Amos Soleh di Rayon 25, meninggal pada hari Minggu 18 Januari. Pemakaman pada hari Rabu 21 Januari. Mama Oma Kekasih Matelda Teva Sinlaeloe di Rayon 5,
meninggal pada hari Jumat 23 Januari. Pemakaman pada hari Minggu 25 Januari. KSP Kopdit Solidaritas Maria Assumpta Kupang akan mengadakan pra-RAT 2025, pemilihan pengurus dan pengawas periode 2026-2028 pada hari Sabtu 7 Februari jam 9 pagi bertempat di Aula Graha Poltekkes Kupang. Diharapkan anggota Kopdit Solidaritas Maria Assumpta Kupang dapat menghadiri kegiatan tersebut. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 18 Januari mencapai total 1.828 jemaat, terdiri dari 799 jemaat laki-laki dan 1.029 jemaat perempuan. Gereja menerima persembahan berupa 2 ekor ayam kampung dari satu keluarga di Rayon 8, jagung muda 2 ikat dari satu keluarga di Rayon 23. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 17 hingga 23 Januari mencatat saldo awal penerimaan Rp77.742.400, pengeluaran Rp57.644.400, saldo akhir Rp16.098.000, penerimaan untuk pembangunan Rp4.616.500, pengeluaran Rp18.008.300, saldo akhir pembangunan Rp104.955.577. Demikian warta jemaat kami sampaikan. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mama, kita lanjut dengan suara gembala yang disampaikan oleh Bapak KMJ. Baik Bapak Mama semua, salam. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Maranatha Oebufu, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Jemaat Maranatha yang telah mendukung sehingga pelayanan Majelis Jemaat di tahun 2025 telah berjalan dengan baik. Bahkan pada hari Jumat dan Sabtu kemarin kami sudah duduk bersama di tempat ini dan sudah melakukan evaluasi bersama terhadap seluruh program pelayanan, bahkan anggaran pendapatan belanja Majelis Jemaat tahun 2025. Semua telah berlangsung dengan baik, bahkan kami juga terus memohon dukungan dari jemaat. Oleh karena dalam persidangan hari kemarin, kami sudah menetapkan sejumlah program pelayanan, baik yang akan dilakukan di 27 rayon maupun yang akan dilakukan oleh badan-badan pembantu pelayanan, unit-unit pembantu pelayanan di Jemaat Maranatha, bahkan dalam dukungan dengan semua satuan pelayanan, tim pelayanan, bahkan juga pengurus-pengurus yang ada, supaya di tahun 2026 ini Maranatha terus berbenah untuk terus berjalan ke depan. Nah, Bapak Mama, saudara-saudaraku, di dalam siara pelayanan bersama itu juga, hari ini setelah kurang lebih 2 tahun, Kakak Keisha Me yang Papa Mama Majelis Jemaat dan menyambut dia untuk boleh ada di tengah-tengah pelayanan dalam masa magangnya sebagai calon vikaris. Kita bersyukur karena jemaat mendukung dia, bahkan juga mendoakan dia, sehingga dalam seleksi penerimaan vikaris tahun kemarin 2025 dia dinyatakan diterima, dan karena itu mulai besok dan seterusnya bersama dengan 80-an kawannya yang lain,
itu mereka akan mengikuti pembekalan untuk kemudian di awal bulan Februari itu mereka akan diutus ke tempat pelayanan masing-masing sebagai vikaris yang akan dilakukan kurang lebih 18 bulan. Nah, karena itu pada hari ini tentu kita akan melepas Kakak Keisha untuk melanjutkan tugas panggilan sebagai vikaris. Tentu jemaat Maranatha juga tetap berdoa supaya 18 bulan ke depan dia dapat lalui dan akhirnya dia boleh juga ditabiskan sebagai seorang pendeta. Karena keberhasilannya dalam masa vikariat bahkan sampai ditabiskan sebagai pendeta itu oleh karena nilai-nilai pelayanan yang telah ditanamkan oleh jemaat Maranatha. Karena itu mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Karena itu hari ini Kak Keisha ada bersama dengan keluarga, sehingga atas nama Majelis Jemaat Maranatha Oebufu, tentu kami mengucap terima kasih untuk dukungan dari keluarga dari Rote, tapi mereka terus mendoakan anak saudara kekasih mereka sehingga 2 tahun kurang lebih siang dan malam dia sudah ada di tengah-tengah jemaat. Dan karena itu hari ini saya kira atas nama majelis dan jemaat Maranatha Oebufu saya akan menyerahkan kembali Kakak Keisha ke tengah-tengah keluarga untuk terus mendukung dia dalam proses vikariat sampai nanti dia akan menjadi pendeta. Karena itu dengan sukacita dan penuh hormat saya jemput Kakak Keisha dengan keluarga yang mendampingi untuk ada di depan. Jadi laut ada foe, jadi mama dipercaya sebagai wali. Saya minta dengan hormat Oma Loak atas nama jemaat menyerahkan bingkisan dan juga kita bilang uang kapal uang bemo kepada Kakak Keisha. Kalau sudah dapat tempat di mana tolong kasih tahu kami dan itu uang bemo yang akan mengantar Kakak Keisha menuju ke tempat vikaris. Baik, tidak lengkap juga kalau kita tidak kasih Kakak Keisha kesempatan untuk istilahnya pamit dari tengah-tengah jemaat. Karena itu saya kasih kesempatan kepada Kakak Keisha. Mari di sini supaya omong bisa. Baik Bap Mama, Shalom. Bap Mama yang dikasihi Tuhan, saya boleh minta senyum yang paling manis dari Bap Mama semua yang ada dalam ruang kebaktian. Kalau yang di kanopi silakan senyum. Ini mata Su4 bisa tembus ini tembok. Jadi nanti saya bisa lihat. Baik Bap Mama yang dikasihi Tuhan, pada tempat yang pertama saya menaikkan syukur kepada Tuhan karena atas kasih dan penyertaannya juga yang sudah menuntun saya ada di tengah-tengah jemaat Maranatha Oebufu
kurang lebih 1 tahun 8 bulan. Pas 20 bulan. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Mama Pendeta yang ada di Jemaat Maranatha Oebufu, Bapak Yusuf, Bapak Soleman, Mama Vivi, dan Mama Flora. Terima kasih banyak untuk semua dukungan, semua bimbingan yang telah diberikan kepada saya selama menjalani masa Cafik. Dan terima kasih juga kepada Bapak Mama Majelis dari Rayon 1 sampai Rayon 27. Semuanya telah mendukung saya dalam berbagai pelayanan di Jemaat Maranatha Oebufu, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua jemaat, Bapak Mama, kakak adik semua Jemaat Maranatha Oebufu yang telah ada bersama-sama dan memberikan cinta kasihnya kepada saya selama 20 bulan ini. Dan juga Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, saya juga bersyukur untuk semua dukungan dari Bapak Mama semua, sehingga saya bisa mengikuti seleksi tes vikaris dan akhirnya dinyatakan lulus. Saya juga mengucapkan syukur karena Tuhan juga telah memberikan anugerahnya yang paling terbaik di dalam kehidupan saya. Baik Bapak Mama, ini bukan khotbah jadi sonde lama, ini di bagian paling akhir saya juga mengucapkan permohonan maaf dalam perjalanan pelayanan kehadiran saya di tengah-tengah jemaat 20 bulan ini. Ada perbuatan, ada perkataan yang menyinggung Bapak Mama semua. Saya mohon dimaafkan, dan saya juga berdoa untuk kita semua sekiranya dapat menjalani seluruh kehidupan kita ke depannya dengan penyertaan daripada Tuhan, dan biarlah hidup kita juga terus berkenan kepada Tuhan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk Bapak Mama semua. Terima kasih untuk kasih sayangnya kepada saya, dan pada hari ini saya pamit dari Jemaat Maranatha Oebufu. Bukan berarti saya tidak ada lagi di sini. Pasti saya akan datang, kalau ada di Kupang, saya akan mengunjungi Jemaat Maranatha Oebufu. Ya, demikian dari saya. Terima kasih banyak. Shalom. Ya, Bapak Mama, memang ini dia pengusahaman, jadi saya izin sedikit untuk saya, Bapak Man dengan Bapak Mama Majelis foto bersama. Nah, Bapak Mama yang foto kami, jangan lupa tanda ya. Nah, mari Bapak Mama Majelis, Bapak Pendeta, kita foto bersama. Baik, bukan hanya kami yang atas nama untuk jabat tangan, nanti setelah ibadah
Kakak Keisha dampingi Bapak Soleman dan pendeta pendamping akan berdiri di depan, dan jemaat juga kita salam jabat dengan Kakak Keisha. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik Bapak Mama, kita semua berdiri. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, badai menjadi ruang untuk mengenal kesetiaan Tuhan lebih sungguh. Seringkali kita mengerti kasih Tuhan saat hidup kita nyaman. Tetapi kita memahami kesetiaan Tuhan justru ketika hidup berguncang. Ketika semua pegangan lain runtuh, baru kita melihat bahwa Tuhan tetap setia dalam segala sesuatu. Karena itu badai hidup bukan semata beban yang harus disingkirkan. Badai hidup dapat menjadi undangan ilahi. Undangan untuk mengenal Tuhan lebih dekat, mengalami kesetiaannya lebih dalam, dan melihat perbuatannya lebih nyata. Bila badai hidup menerpamu dan cobaanmu datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Lenyaplah takut atau bimbang, Tuhanlah pemberi hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh, dan melindungimu tetap teguh. Bapak Mama kekasih Tuhan, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudari. Ia mencurahkan kepadamu berkat-Nya yang berlimpah-limpah, sehingga engkau dapat menjadi berkat bagi sesamamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Silakan ambil saat teduh.